Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rahman, benar ya? Ar-Rahmah Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA. Kita doakan beliau sehat walafiat, barakah ilmunya, barakah perjuangannya, dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun beliau berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan Majelis Ta'lim Ummahat Ar-Rahmah Al-Mukarramah Bunda Ustazah Hajjah Ida Farida Fauzi beserta seluruh jajaran pengurus, para panitia yang sudah berjuang untuk terlaksana acara pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak banget guru-guru kita doain mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah perjuangannya, dan seluruh jamaah tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita datang di majelis maulid bukan pertama kali. Ini maulid dari zaman engkong kita, engkongnya lagi, engkongnya lagi, engkongnya lagi. Jadi apa dah tuh? Kong ya. Cuman zaman dulu Bu, kalau di tanah Betawi, di kampung saya terutama Pondok Pinang, tahun 80 ke bawah, orang tuh kalau maulid nggak ada penceramah, cuman baca kitab maulid doang satu buku. Nggak tahu kalau di sini sama apa kagak? Padahal mangkong kita jangan ngerti bakal kayak itu. Iya Bu, banyak yang nggak ngerti, tapi yakin artinya. Kalau datang ke maulid pasti ada keberkahan. Padahal yang dibaca kadang dia nggak paham maknanya. Pokoknya dia datang maulid yakin dan percaya, insya Allah pulang bawa keberkahan. Kita nggak bicara dulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang-orang tua kita. Kalau bicara wali-wali Allah aja, hatinya udah yakin banget. Zaman dulu di kampung saya, nadarnya suka baca manakib Syekh Saman. Saya nggak tahu di kampung Menteng Dalam. Katanya tua saya begini, kalau lu sehat, anaknya lagi sakit, ntar sehat gua bacain manakib Syekh Saman. Iya Bu, ntar begitu dia sehat dibacain dah tuh. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada PKK. Jarang-jarang ya Bu ya. Iya. Yakin sama wali, yakin banget ada keberkahan yang Allah turunkan sama mereka. Karena Syekh Saman itu orang Madinah. Dia punya murid namanya Syekh Abdul Somad Palembang yang ngarang kitab Hidayatus Salikin atau Sayrus Salikin juga karangan beliau. Itu orang-orang tua kita dulu begitu. Saya ingat babak saya dulu, kalau lu naik kelas gua ajak lu ke Keramat Empak. Iya begitu ya Bu. Lu sehat gua ajak Keramat Luar Batang.
Kenapa sih orang tua kita kayak begitu? Karena hatinya yakin kalau wali-waliullah aja bisa mendatangkan wasilahnya keberkahan dari Allah. Apalagi kalau ngomongin Sayyidul Anbiya wal Mursal. Makanya kalau ngomongin maulid yang paling penting dua. Satu, fadilah maulid. Dua, sahibul maulidnya. Kita kalau ngomongin maulid, kita buka coba satu kisah. As-Sayyid Al-Imam As-Sayyid Bakri Salto Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau ceritakan tuh, dulu ada raja zaman dinasti Abbasiyah, namanya Raja Marwan bin Abdul Malik. Suatu hari ada anak muda dikasih kuda, cuman nggak biasa miara kuda. Akhirnya tuh kuda rada-rada liar. Dia lari kemana aja tuh kuda, ya namanya juga kuda. Sampai satu hari tuh kuda masuknya ke istana Raja Marwan. Itu yang namanya istana habis halamannya diacak-acak sama tuh kuda. Yang namanya pohon segala macam hancur dah itu kuda. Sampai ada putranya Raja Marwan, umurnya baru 7 tahun, keluar dari rumah, ketendang kaki kuda, mati. Mati apa meninggal? Hah? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal wa mama. Tuh anak mati bu, umur 7 tahun. Begitu dengar Raja Marwan ngamuk, marah besar dia. Dia bilang apa? Seret tuh anak muda, masukin ke penjara, besok kita eksekusi, kita bunuh. Begitu malamnya tuh anak muda udah di sel, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tolong lepasin saya dari hukuman ini, biar besok Raja Marwan nggak hukum saya nggak bakal dibunuh besok. Dengan kemuliaan barakahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya janji kalau besok saya nggak bakal kena hukuman, saya bakal ngadain perayaan maulid. Begitu ngomongnya. Besok pagi kata Raja Marwan, hei Algojo, seret tuh anak muda, bawa ke tempat peradilan. Dibawa bu, hakimnya udah ada, Algojonya udah ada, udah disaksiin sama seluruh keluarga istana. Begitu si anak muda dihadirkan, si raja lihat, tiba-tiba raja adem hatinya ngelihat muka anak muda. Karena ada orang yang lihat mukanya adem ke hati. Iya nggak bu? Iya bu ya. Itu yang bagaimana mukanya? Ada yang mukanya kita lihat hati kita gersang. Iya kesian banget ya. Ini mah dilihat tuh anak muda, hati raja jadi adem. Terus dideketin, panggil coba anak mudanya. Udah nggak jadi dah eksekusi, nggak jadi dibunuh. Bubar hakim, bubar Algojo, nggak jadi bunuhnya. Nah, semuanya itu keluarga istana, hakimnya bengong semua. Ini raja apa lagunya? Dia biasanya kalau marah nggak mungkin kayak gitu bu, pasti fatwanya itu bakal terjadi. Ini kenapa dia batalin? Nggak jadi. Akhirnya disuruh bubar, panggil tuh anak muda. Begitu ngadep anak muda ditanya, anak muda, kamu punya sihir ya? Punya sirep ya? Emang kenapa? Saya melihat wajah kamu adem, marah di hati saya hilang seketika. Yang ada di hati saya biasa aja sama kamu, nggak ada rasa emosi. Ada apa? Anak muda bengong, ada apaan ya? Oh mungkin tadi malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tolong hilangkan saya dari hukuman ini.
Saya janji saya mau bikin maulid kalau saya lepas dari hukuman ini. Baru niat. Belum, udah maulid belum? Kalau Ustazah Ida udah maulid. Dia baru niat doang mau maulid. Oh iya, semalam saya bilang kalau saya lepas dari hukuman ini saya mau bikin perayaan maulid. Kata Raja, oh begitu ngomongnya. Ya udah nih saya sumbang. Dikasih duit 4.000 dinar. Kalau duit kita kurang lebih 16 miliar. Tuh yang mau maulid mau nggak disumbang 16 miliar? Oh mau. Rabi'ah mau katanya. 16 miliar Bu. Itu baru pengen ngadain perayaan maulid udah dapat barokahnya. Apalagi yang hari ini udah terjadi, yang perjuangannya luar biasa. Ustazah Ida, Ustazah Syarifah, Ustazah Ibn pada nggak tidur. Ini buat perjuangan hari ini Bu. Ibaratnya keberkahannya insya Allah bukan cuma buat ibu, buat anak cucu keturunan ibu semuanya. Karena saya ingat Bu, guru saya pernah cerita dulu ada orang Malaysia. Tiap tahun itu kalau di Keramat Empang ngadain maulid pasti datang. Orang Malaysia, petani di Malaysia itu. Jadi dia setiap dapat uang dari panennya dia nyelengin untuk 1 tahun. Begitu Keramat Empang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang disebut makamnya juga Ghausul Ibad, itu beliau selalu hadir maulid di sana, dibela-belain Bu. Begitu mau maulid di Keramat Empang, celengannya dia pen tebok. Bok katanya. Yang paling sedap ngomongnya tebok. Tuh celengan Bu dipecahin, dihitung. Cukup duitnya untuk PP Malaysia ke Keramat Empang. Berangkat Bu dia. Tiap tahun begitu. Cuma ada hal yang beda dengan yang lain. Tiap habis acara maulid, kalau di sana sering dikasih orang-orang habaib itu ke nasi kebuli. Ini ada nasi kebuli? Oh ada. Pede banget ini pakai nanya. Nasi kebuli Bu disiapin pakai nampan tuh. Kayak dulu kan begitu ya Bu ya. Zaman dulu kita maulid kalau di tanah Betawi itu yang senampan dibagi. Iya. Main pinter-pinteran dah tuh. Main tarik-tarikan. Romannya banyak yang pinter ini mah. Akhirnya apa Bu? Ini orang nih yang dari Malaysia ini setiap rapih makan gitu Bu, dia mungutin nasi yang udah tumpah aur-auran di bawah, dipungutin sengaja Bu, plastik dari Malaysia, diambilin tuh nasi. Iya, Tupperware mah orang ada. Itu nasi udah di bawah, udah pada aur-auran. Yang orang bekas makan bukan yang dinampan. Kan orang makan kadang-kadang rada-rada rebek. Iya, itu pada aur-auran tuh dia pungutin. Dia taruh di plastik. Nah, putranya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas merhatiin nih. Ini orang aneh banget. Nasi yang udah aur-auran dipungutin. Paranin. Dari mana Pak? Dari Malaysia. Pak maaf dah saya mau nanya. Bapak ngapa kalau habis orang makan mengutin nasi di plastik tuh mau dibawa kemana? Saya mau bawa pulang ke negeri saya, ke Malaysia. Ya Allah, nasi bekas dibawa ke nasi Malaysia. Buat apaan Pak itu nasi? Saya aur di sawah ladang saya. Saya yakin dengan barakah Sayyidina Muhammad SAW. Makanya tiap tahun orang pada gagal panen, saya nggak pernah gagal panen. Ininya nih yang yakin. Ininya yang yakin. Kayak kita datang kemari. Ini kita datang kemari niatnya kita niat hadir di majelis maulid kayak niatnya orang-orang soleh hadir di majelis maulid. Ini kita yang datang kemari ada yang punya penyakit biasa, ada yang penyakitnya rada-rada luar biasa, ada yang udah luar biasa banget ini. Kita datang ke maulid insya Allah dengerin baca maulid yang baca lagi dzurriyyah Rasulullah. Udah klop itu mah Bu.
yang dibacain datuknya, ya udah nyetel, ngerti. Ya kalau kita kan rada-rada kadang ngerti, kadang kagak begitu ya Bu ya. Klop banget ini Bu, luar biasa. Dibacain maulidnya, datuknya sama dzurriyyah. Tuh ibaratnya kita minum obat. Jadi yang penyakitnya sedikit, pusing-pusing, biasanya obatnya apa? Mudah-mudahan pulang dari sini penyakit yang biasa-biasa hilang. Berkahnya terus sampai keturunan semuanya. Yang penyakitnya rada-rada berat, uratnya pada asam, kencingnya pada manis gitu ya Bu ya. Penyakit hati juga kadang-kadang masih ada dengkinya orang. Kadang-kadang mulutnya masih suka nggak bisa dijaga, ngomong yang bikin orang lain tersakiti dengan ucapan kita. Itu penyakit banyak di hati kita. Jangan sekali doang maulidnya, karena ibarat penyakit parah kita. Datang lagi besok ada maulid, usahain kita datang. Kalau nggak ada kepentingan dari baca maulid, kita datang malah kalau bisa dari Yasin. Yang ngomong tadi kagak ngomong doang itu. Baca dari maulidnya, kita duduk Bu, niatin bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penyakit kita pelan-pelan yang zahir yang batin akan hilang. Besok ada maulid lagi di mana? Hadir. Alhamdulillah udah mulai berbenah diri baca maulid, kita dengerin gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita. Jadi fadilah maulid luar biasa. Makanya mudah-mudahan yang terus mengadakan perayaan seperti ini, insya Allah Nabi kenalin ya atu-atunya yang datang Bu. Nabi tahu siapa yang datang, walaupun datangnya dari tidur, Nabi kenal. Nabi kenalin yang duduk di tempat ini. Insya Allah besok kita akan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kenapa manusia ini bukan sembarang manusia? Kalau Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan dengan tongkatnya, itu anak buahnya Nabi. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dilemparin ke kobaran api seujung rambutnya nggak ada yang kebakar, itu anak buah Nabi. Itu anak buahnya, bagaimana rajanya? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi itu disebut Abuya Sayyid Muhammad Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, sampai katakan dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Kita ngomongin apanya? Satu aja. Dalam kitab Mu'jam At-Tabarani diceritakan Ibu, satu hari di Madinah ada rumah. Yang di rumah itu, maaf, orangnya susah semua. Penghuni rumah itu ekonominya lemah. Sampai satu hari dia punya anak perempuan mau nikah, tapi nggak kayak orang-orang lain. Orang kalau mau nikah perempuan biasanya bebersih, dilulur gitu ya Bu ya. Yang diungkep-ungkep diapain tuh? Direbus, diasap, kayak ikan diapain? Di sauna, ya udahlah terserah Ibu diapain kita. Yang penting biar pangling gitu ya. Kan kalau orang-orang kita Betawi biasanya kayak gitu. Nggak tahu kalau orang-orang daerah lain, saya nggak ngerti. Nah, di steam, ada lagi di steam motor. Satu hari Bu, dia pengen kayak orang-orang begitu tuh, tapi nggak punya duit. Boro-boro mau ngelulur, buat beli minyak wangi aja parfum nggak bisa. Berarti kan susahnya banget. Akhirnya ayahnya pusing Bu, ya Allah ntar anak saya gimana waktu jadi pengantin, nggak wangi dong. Datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi luar biasa. Nabi itu mau dengar keluhan orang lain, walaupun yang datang orang miskin. Nabi itu luar biasa. Maaf. Kadang kita umatnya masih suka membedain orang. Ya Bu ya. Yang datang siapa? Itu Bu.
Bilang aja gue nggak ada. Nabi nggak pilih-pilih, Bu. Kan kita menjadiin Nabi sebagai kedua, sebagai panutan kita. Yang datang orang nggak miskin, nggak punya apa-apa, ngeluh lagi ke Nabi. Begitu dia bilang, ya Rasulullah, saya mau nikahin putri saya, tapi saya bingung, nggak punya apa-apa, bahkan parfum aja nggak punya. Anak saya kesian terjadi pengantin, kagak wangi. Nabi langsung kasih jalan keluarnya, solusinya. Kata Nabi begini, ambil wadah. Ya ambil wadah, Bu. Kebetulan hari itu Nabi lagi keringetan. Masya Allah. Diambil keringatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nih keringatnya. Diambil, ditaruh di wadah itu. Dah, bawa pulang. Begitu dibawa pulang, Bu, si pengantin di hari haknya nih dikasih sedikit aja dari keringat Nabi. Begitu dia dikasih keringat Nabi, itu seisi ruangan wangi semua. Bahkan di kitab Mu'jam itu disebutin, yang wangi bukan dalam rumah itu doang, bukan orang yang ada di dalam rumah itu, sampai seisi Madinah, kota Madinah wanginya, semuanya ikut-ikut wangi. Bayangin gak sih, Bu, kayak apa itu beliau? Sayyidina Muhammad kayak apa? Sampai wanginya bikin sekota Madinah itu wangi. Ada yang protes, Ustazah bukan perempuan kagak boleh pakai wangi-wangian yang terlalu mencolok, sama kayak pelacur, kan begitu disebutnya. Kan hakikatnya yang wangi bukan dianya, itu wangi dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringatnya. Jadi itu rumah, Bu, begitu selesai acara perayaan pernikahan, sisa keringatnya disimpan sama yang punya rumah. Itu rumah terkenal di Madinah, Baitan Mutayyibin, rumah orang-orang yang wangi. Jadi itu orang yang ada dalam rumah itu setiap harinya wangi. Ini manusia yang kita peringati secara fisik tuh begini nih, Sahibul Maulid begini orangnya. Belum lagi kita cerita, banyak kalau kita cerita. Makanya nih hari kita sebagai umatnya yang yakin ngikutin ajaran beliau, paling tidak kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita tahu beliau sosok yang sempurna, kita disuruh ikutin 3. Kata Habib Abdullah, udah ada 3 nih kalau cinta sama Nabi. Yang pertama surah. Surah itu mayudraku bil ain, yang nampak pada mata yang zahir. Apapun yang kelihatan sama mata kita ikutin, ittiba kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dari mulai dandanan kita, Nabi ngajarinnya bagaimana. Alhamdulillah kalau orang Menteng dalam udah pada ngaji semua, nggak ada lagi yang beli gas kondeknya udah kayak kiong ciput, jilbabnya nggak dipakai udah nggak ada lagi. Amin nggak Pak? Mudah-mudahan semuanya udah istiqomah. Ibadah kita, makanya kita ngaji, banyak guru-guru di Menteng Dalam. Kita ngaji sama guru-guru kita, karena nggak akan pernah tahu kita bagaimana Nabi ibadah yang benar kalau sumbernya nggak dari guru-guru kita. Di sini majelis tiap Sabtu ke 2 sama 4. Yuk ibu sekalian, saya promosiin yang belum bergabung, insya Allah bisa bergabung di majelis ini. Pagi ya Bu, langsung sumbernya ada kiai kita, ada Ustazah Haja Ebira Hasanatina. Mudah-mudahan ibadah kita, gaya hidup kita, yang zahir-zahir surah kita akan mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Biar apa? Tiap hari ada keberkahan, karena kita ngikutin ajaran Nabi. Setiap kita ngikutin apapun semua yang sumbernya dari Nabi, akan tumbuh keberkahan dalam hidup kita. Apalagi ya yang belum, oh ini kita pakai, ajaran ini kita ikutin, insya Allah berkah. Satu. Yang kedua, sarirah. Sarirah, isi hati kita.
Paling kagak kalau ngikutin Nabi luar biasa. Hati Nabi kayak apa? Paling kagak kita ngikutin guru-guru kita orang-orang saleh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di hati itu biar ada rasa takut sama Allah. Orang kalau ada takutnya remnya rada pakem. Benar gak Bu? Oh iya. Itu kalau kagak pakem bahaya. Mulut kalau remnya nggak pakem bahaya. Kadang-kadang di majelis aja bisa nggunjing orang. Temennya datang dandanannya lain nyolek temennya. Pakai mulut lagi syaratnya. Mulutnya begitu-begitu, bener gak Bu? Tapi bukan di sini, sono. Mudah-mudahan hati, tata kita punya hati. Pelan-pelan dengan dibalut ilmu ya, kita sering zikir. Di sini juga ada majelis zikir Kamis sore ya, Sazidah ya. Oh yang di sini yang baca roti pun nggak ada. Oh di Bogor, kalau mau ikut zikir ke Bogor jauh amat ya. Jadi banyak kok zikir majelis ya. Ikut zikir dah, biar ngebersihin hati juga. Di hati kita nih biar tumbuh hati yang di dalamnya terus dorong kebaikan. Amin. Sirah, perjalanan hidup kita, pergaulan kita. Gabungnya sama orang-orang Bu, kalau kita berteman sama orang soleh, walaupun kita belum soleh, insya Allah kecipratan kesolehan. Iya Pak iya? Kayak ibu berteman sama tukang minyak wangi. Ini ustazana ini dari Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Karena cinta, karena rindu, sayang sama orang soleh. Insya Allah Bu, kecipratan kesolehannya. Beliau udah soleh lagi. Dekat sama orang-orang soleh. Kalau kita belum soleh, insya Allah kecipratan kesolehannya. Tapi sebaliknya, kalau bertemannya sama orang salah, kita bakal kebawa salah, walaupun kita benar. Makanya mudah-mudahan 3 surah, sarirah, sirah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua. Bu, Masya Allah. Ya, ini aja barangkali mudah-mudahan manfaat. Banyak guru-guru yang akan menyampaikan, dari sekedar sambutan aja. Tadi saya bilang saya emang geget ini guru mulu ya. Biarin dah ya, apa adanya saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya, pengetahuan kita. Baik Ibu, sebelum saya tutup dengan salam, saya mau ngajakin Ibu bantu perjuangan Majelis Taklim Ar-Rahmah. Ibu mau saya ajak kemana? Iya, ayo dah, bismillah. Silakan panitia ya, jangan satu orang yang banyak ya, karena jamaahnya luar biasa. Yuk silakan, bismillah, niatin dengan keberkahan Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi manusia-manusia yang insyaallah istiqomah terus dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Silakan panitia ini di depan, mana yang di depan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Salatullah salamullah, semua Bu, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Ustazah nih yuk. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ahlan wa sahlan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal
والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kita baca Fatihah untuk guru kita yang hendak Kiai Muhammad Nasir Zain MA, Ustaz Haji Aida Farida Fauzi, Ustaz Haji Ibira, Sanatri dan seluruh keluarga besar Ar-Rahmah dan guru-guru kita semua yang hadir, dan kita semua moga Allah terus berikan kita keberkahan barakati Sayyidina Muhammad SAW, hasil segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.